Shalom teman-teman sahabat Sabda yang sudah hadir pada malam hari ini. Bertemu lagi dalam acara PA Online bareng seri Alkitab. Ya, semoga hari ini teman-teman semua sehat semua ya. Harapannya dalam keadaan baik dan tentunya bugar untuk melakukan PA Online bareng kita malam hari ini. Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang Roma. Kali ini adalah Roma 8. Siapa belum pernah baca Roma 8? Iya, harusnya sudah pernah minimal sekali ya, apalagi di dalam Roma 8 banyak sekali ayat-ayat yang terkenal. Sebenarnya bukan cuma satu ayat ya, tapi cukup banyak ayat-ayat yang terkenal di dalam Roma 8 ini. Ya, banyak favorit ayat-ayatnya dan kemungkinan teman-teman juga banyak yang hafal beberapa ayat dari Roma 8. Iya, dan malam hari ini mungkin baru ada beberapa teman baru yang pertama kali bergabung. Perkenalkan sekali lagi, saya Roma. Saya Yulia. Dan kita yang akan memandu sebagai host PA Online kita malam hari ini. Dan nanti kita akan ditemani juga oleh dua guest kita. Dan teman-teman, hari ini juga nanti mengundang dalam acara PA Online bareng kita membagikan pelajarannya gitu ya. Jadi semakin banyak kita yang dikayakan melalui Roma pasal 8 yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi teman-teman bisa live nanti sharing bareng kita. Iya. Nah, kita sudah bergabung, Ibu Indri. Halo Ibu Indri. Ya, ya halo. Selamat malam. Selamat malam juga Ibu. Malam Kak Roma. Malam Bu. Nah, satunya mari kita lihat. Halo Mas Julius. Halo. Halo. Halo Bu Yulia. Iya, selamat malam. Semua sehat-sehat? Di Tuhan Bu, sehat. Memang harus menjaga supaya sehat. Iya. Ibu Indri tinggal di mana? Ibu Indri tinggal Di Samarinda. Ya. Ya? Oh, di sana juga hujan terus ya, Bu? Iya, hujan terus, hampir nggak kelihatan matahari tiap hari. Jadi ya susah jalan becek apa gitu. Baju-baju tidak kering lah. Jadi puji Tuhan lah, hari ini tetap sehat walaupun cuacanya dingin. Iya. Iya, di sini juga cuaca terasa dingin sekali. Oke, karena dua teman kita sudah gabung nih sekarang, ada Bu Indri dan juga Mas Julius. Dan kelihatannya sepertinya mirip ya. Maksudnya? Rambut. Oke, mirip aja. Oke, kita akan segera mulai acara kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan masih ada teman-teman yang on the way bergabung, silakan masih ada kesempatan untuk ngajak teman lainnya sebelum kita akan nanti masuk di dalam penggalian. Oh ya, mengingatkan kepada teman-teman, jadi dalam metode penggalian ini atau pendalaman Alkitab ini kita lakukan biasanya metode SABDA. Tapi nanti teman-teman juga bisa pakai metode yang sekiranya bisa membantu teman-teman dalam melakukan penggalian. Metode SABDA ini adalah singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Ya, nanti linknya akan dikirim oleh teman-teman admin. Oke, kita akan segera mulai acara kita di dalam doa. Saya minta Ibu Julia ke dalam. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan kami boleh membuka firman-Mu, mempelajari firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan mendiskusikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga kami boleh diterangi oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti hikmat Tuhan, mengerti apa yang Tuhan maksudkan, terkhusus untuk Roma 8 yang akan kami bahas bersama. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Indri dan juga Mas Julius, kiranya Tuhan tolong supaya melalui mereka kami semua boleh mendapatkan berkat dari penggalian Roma 8. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami menyerahkan seluruh waktu kami dan juga setiap peralatan yang kami pakai, juga sinyal yang dipakai. Tuhan, kiranya Engkau yang mengatur segala sesuatunya sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terus sama kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita sharing bersama dua teman kita, lebih dalam kita mau lihat sedikit overview dari kitab Roma atau surat Roma. Dan mungkin selama sebulan ini teman-teman juga sudah mendapatkan beberapa hal ya tentang latar belakang surat Roma, tetapi kita akan bahas bagian lainnya juga masih mengenai surat Roma ini. Tujuan Paulus dalam menulis surat Roma ya, kita tahu bahwa yang menuliskan surat ini adalah Paulus, tetapi saat itu ketika dia menuliskan dia belum sampai di Roma sebenarnya ya, dia
menulis ini ketika dia pelayanan di Korintus, dan dia akhirnya kirimkan surat ini ke Roma melalui Febe gitu ya. Dia punya kerinduan bisa suatu saat pergi ke Roma, dan memang endingnya bisa, karena kematiannya juga nanti ada di Roma, dan rencananya yang ingin mengunjungi Spanyol gitu. Nah, salah satu tujuan Paulus pergi ke Roma ini untuk ini, istilahnya dia ingin memutar balikkan kesalahpahaman yang terjadi gitu ya, karena dia pelayanan 25 tahun lebih, tetapi ada selisih paham yang terjadi di jemaat Roma saat itu, baik orang-orang yang sudah percaya Kristus, yang mutlak orang Yahudi, dan juga orang-orang yang non Yahudi, biasa disebut bangsa kafir atau bangsa Yunani gitu. Jadi Paulus mau supaya kesalahpahaman ini bisa dikembalikan dan pengajarannya bisa mulai lagi. Ya, selain itu Paulus juga melihat pentingnya beberapa doktrin utama atau basic doktrin gitu ya di dalam jemaat, supaya apa yang selama ini dimengerti jemaat tuh betul-betul mendapatkan fondasi yang kuat. Walaupun surat ini sebenarnya surat pastoral, bukan pastoral murni, tetapi banyak sekali pengajaran yang Paulus sisipkan di sana karena memang kebutuhan jemaat pada saat itu sungguh satu pengertian doktrin yang kuat ya. Dan saat itu juga jemaat sedang mengalami banyak persekusi. Penganiayaan sebelum penganiayaan besar, tetapi sudah mulai ada penganiayaan di sana sini sehingga jemaat banyak sekali mengalami kesulitan, dan Paulus sungguh ingin supaya mereka tetap bertahan di dalam iman mereka. Iya, memang bukan hanya jemaat di Roma sih sebenarnya, tapi banyak jemaat orang-orang percaya yang dirintis oleh Paulus juga mengalami penganiayaan ketika mereka memproklamirkan hidup di dalam Kristus gitu, apalagi disebut sebagai orang Kristen, mengalami beberapa penganiayaan oleh bangsa lain. Nah, Bu Yulia, kadang surat Roma ini disebut sebagai manifesto orang Kristen. Mungkin teman-teman baru ketahui juga atau pernah mungkin membacanya. Yang saya tahu sih bisa disebut sebagai manifesto orang Kristen karena surat Roma ini termasuk surat yang kental sekali nilai-nilai teologisnya dari awal pasal sampai akhir pasal gitu, dan mengandung kalau minggu lalu kita belajar ada banyak sekali kata-kata PL yang dikutip dan memuat di sana tentang keselamatan, dosa, keadaan manusia dari penciptaan sampai jatuh, bahkan sampai kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi memuat seluruh nilai-nilai teologis yang kuat dan juga dalam. Ya, selain itu juga dari awal sampai akhir kalau kita melihat itu bisa dibagi seperti menjadi dua berita, good news, bad news, and good news. Bad newsnya apa? Manusia tuh udah jatuh dalam dosa, semua manusia sudah berdosa, tidak ada yang baik di hadapan Tuhan, itu bad newsnya. Tapi good newsnya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, Allah mau ikut campur di dalamnya, menginterupsi hidup manusia sehingga manusia boleh mendapatkan kesempatan untuk dibenarkan oleh Allah sehingga mereka boleh diselamatkan. Jadi betul-betul satu manifesto karena aku jelek, aku berdosa, tapi Tuhan datang menolong aku. Itu satu ringkasan dari seluruh buku Roma. Iya. Nah, dan tepatnya malam hari ini kita akan melihat Roma pasal 8 yang akan kita gali bersama-sama, dan kalau secara keseluruhan kita bisa katakan bahwa Roma pasal 8 ini sebenarnya kelanjutan dari pasal-pasal sebelumnya. Jadi di pasal awal kan Paulus katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi fakta yang terjadi manusia endingnya jatuh ke dalam dosa, dan ada kasih Allah, ya kasih karunia dari Allah yang cuma-cuma itu membenarkan manusia ketika kita percaya kepada Dia. Sampai akhirnya di pasal 8 bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah ada di dalam Allah, yang tidak ada lagi penghukuman, yang sudah merdeka, yaitu hidup di dalam Roh. Jadi pasal ini cukup penting untuk kita pelajari. Iya, semacam transisi ya. Setelah kesadaran kita di dalam dosa, lalu Allah turun tangan untuk menolong manusia. Lalu bagaimana manusia seharusnya hidup setelah menerima keselamatan? Iya. Nah, bagaimana kita lihat pasal 8 ini bersama Julius dan juga Ibu Indri. Nah, kita akan overview ya Ibu dan Mas Julius untuk pasal 8. Saya mungkin akan bertanya dari Mas Julius dulu nih. Ketika kita belajar pasal 8 ini, ada berapa ayat dan berapa perikop dalam Roma 8
Sebutkan judul-judul perikopnya. Ya, dari Ya, Mas Yulis dulu. di Roma pasal 8 ini ada 39 ayat. Kalau di TB ya. Dan perikopnya itu judulnya ada 3. Yang pertama itu hidup oleh roh, terus pengharapan anak-anak Allah, dan yang ketiga adalah keyakinan iman. Ya. Oke. Jadi ada 3 perikop ya, dari hidup dalam roh dan pengharapan dan keyakinan iman. Nah, kembali saya bertanya kembali ke Ibu Indri ya. Siapa saja nih tokoh yang disebutkan di dalam Roma 8 ini? Tokohnya yang pertama pasti Allah, Yesus Kristus, ya, atau Roh Kudus juga ada. Kemudian Paulus, Paulus. Dan kalau melihat konteksnya di situ kan Paulus masih menulis ya, tetapi tergantung kalau kepada kita sekarang ya pasti kepada pembaca, gitu. Ya. Iya, kepada pembaca saat itu dan juga kepada pembaca saat ini, gitu ya. Ya, karena dikatakan saudara-saudara kita, gitu ya. Ya. Ada kata mereka, ada kata ganti kamu, juga termasuk disebutkan di Roma pasal 8 ini. Nah, kalau kembali ke Mas Julius, apakah menemukan kata-kata yang diulang-ulang dan penting di dalam pasal ini? Kalau kata-kata penting itu ya menemukan dan itu memiliki apa ya, bertolak belakang lah, seperti keinginan roh, terus keinginan daging, hidup, mati, dosa, dan kebenaran. Ya mungkin itu ya aku peroleh. Jadi itu ada 2 hal yang saling bertolak belakang. Oke. Ada kata-kata lain yang diulang-ulang yang ditemukan selain 3 bagian tersebut? Mungkin Ibu Indri bisa bantu. Ya, kalau saya menemukan di sini ada beberapa kata, ada kata dikatakan di sini adalah anak-anak Allah ya. Anak-anak Allah ini dikatakan berulang-ulang di bagian pasal ini. Iya. Ya, selain itu juga ada kata kematian, beberapa kali diulang, mati atau kematian. Oke. Oke, cukup ya. Nah, Ya, saya ke Ibu Indri. Secara umum apa kesan utama nih ya dari Roma pasal 8 ini? kalau secara umum saya melihat bahwa ketika orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, maka otoritas penuhnya kehidupan kekristenan atau percaya iman itu kepada Yesus Kristus dalam roh gitu, dalam roh, sehingga tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan pimpinan Roh Kudus, sehingga tidak lagi menuruti kedagingan lagi, ya, tidak lagi menjadi kita lagi, tetapi menjadi hamba Kristus atau menjadi anak-anak Kristus yang harus taat dan melihat hal-hal yang sepikir atau sesuai dengan kehendak roh gitu, roh yang memimpin pada kehendak Allah gitu. Dan di sini juga memberikan nasihat juga bahwa harus memiliki pengharapan yang teguh dan memiliki iman yang sungguh-sungguh bahwa bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaan maka akan juga memperoleh satu kemuliaan. Itu yang saya pelajari juga. Ada hal di mana fakta sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau adanya Roh Kudus itu merupakan hukum baru bagi orang Kristen, sehingga orang Kristen itu tidak lagi mengandalkan dengan spirit lamanya ya. Kalau dalam perjanjian lama kan orang percaya hanya dengan menuruti hukum Taurat, kemudian merasa sudah mampu melakukan hukum Taurat, itu sudah benar. Tetap pada dasarnya tetap manusia
tetap mengecewakan Allah gitu. Seperti dalam perjanjian lama, Taurat diberikan tetapi tidak juga menjamin manusia terus dibenarkan gitu. Tetap juga pada dasarnya orang banyak melakukan dosa saat itu. Dan juga seperti Rasul Paulus sendiri dalam pengalamannya, ya itu. Begitu. Dalam Rasul Paulus juga mengalami satu perubahan atau peralihan. Kalau dulu dia ahli dalam kitab, tetapi dia merasa itu sia-sia gitu. Dan di sini itu sudah menjadi rencana Allah ya, inisiatif Allah di dalam Kristus. Kalau Kristus dihadirkan sebagai penyelamat, kemudian harus mengikuti pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah peran kedua setelah Yesus Kristus bagi orang percaya untuk menuntun kepada kebenaran. Mungkin sampai panjang sekali Bu. Banyak Bu ya. Iya, Bu ini sudah belajar banyak. Tapi sebenarnya nanti kita bisa gali lebih banyak lagi Bu di dalam ayat-ayat yang akan kita gali gitu ya. Apalagi kalau tentang Paulus itu banyak dibahas lagi ke pasal berikutnya gitu ya, tentang panggilan Paulus. Oke. Jadi Mas Yuli sudah sepakat atau ada tambahan tentang kesannya? Ya, kalau pendapat saya hampir sama sih seperti Bu Indri tadi. Jadi memang kehidupan dalam roh kehidupan orang percaya itu tergambar dengan imannya terhadap Tuhan, terus hidup yang selalu diperbarui oleh karena Roh Kudus. Ya, seperti itu. Ini tambahnya seperti itu aja. Oke, terima kasih Mas Julius. Oke, teman-teman sekalian, bersama Ibu Indri, bersama Mas Julius, kita akan menggali beberapa poin, beberapa ayat dari Roma pasal 8 ini. Nanti silakan teman-teman juga bisa membagikan pastinya berkat yang didapatkan, pelajaran penting yang didapatkan, atau juga pertanyaan yang mungkin terbesit dan ini sudah jadi bahan pertanyaan mungkin dari sejak lama, nanti bisa ditanyakan seputaran dengan ayat yang kita pilih. Nah, kita akan menggali dua ayat pertama dari Roma 8, ayat 9 dan ayat 10. Nah, ayat ini juga menjadi dua ayat yang favorit nih. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita akan menggali dua ayat ini. Tadi udah Mas Julius ya, berarti saya ke Ibu Indri nih. Pertanyaan pertamanya adalah, bagaimana kita yakin bahwa kita tidak hidup dalam daging, tetapi hidup di dalam roh Allah? Ya, bagaimana kita yakin? Kalau jawaban saya, karena kita sudah percaya kepada Kristus yang sudah mati dan juga bangkit, kemudian dia tidak sekedar bangkit, tetapi juga dia memberikan rohnya, dan itu juga menjamin bahwa kita akan mendapat bagian kita sebagai ahli waris surga. Ya, ketika kita percaya Kristus sebagai juru selamat, maka roh Allah tinggal di dalam kita ya Bu ya. Sehingga itu yang menjamin bahwa ya hidup kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Ya, jadi jelas sekali bahwa roh Allah berdiam di dalam kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, saya kembali ke Mas Julius. Apa artinya roh Allah diam di dalam orang percaya? Apa bedanya roh Allah dan roh Kristus? Ya, roh Allah yang tinggal di dalam orang percaya itu berarti ya, dulu. Ya, keberadaan roh Allah sendiri yang benar-benar hadir dalam kehidupan orang percaya gitu. Jadi ketika orang percaya itu pasti memperoleh anugerah, yaitu roh Allah sendiri itu yang memimpin dalam kehidupannya, seperti itu. Bahkan juga dikatakan di ayat 5 itu juga mempengaruhi pola pikir juga ya. Maksudnya ketika kita menerima roh, berarti yang dipikirkan adalah semua yang berasal dari roh gitu. Ya, seperti itu. Ya, kata diam di sini mungkin terjemahannya agak membingungkan ya. Diam itu berarti bukan silent, bukan tidak berbicara. Diam artinya tinggal ya, tinggal di dalam hati orang percaya. Mungkin terjemahannya lebih bagus kalau itu Allah tinggal di dalam kita, bukan diam ya. Diam nanti dikira nggak berbicara ya. Jadi roh
tinggal di dalam hati kita dan bekerja di dalam hati orang percaya kepadanya. Nah, tadi ada tambahan pertanyaan nih Mas, apa bedanya roh Allah dan roh Kristus? Nah, karena di ayat 9 ini dikatakan kan, tetapi melainkan jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang satu roh Allah, yang satu roh Kristus. Sama enggak tuh? Atau beda? Sama sih menurut saya. Nah, Karena satu pribadi kan. Allah, Dua roh dan pribadi. Yesus. Ya, Satu Allah tapi dua pribadi. ya, ya tiga pribadi karena ada roh Ya, dan betul. Kristus dan Allah sendiri. Ya. Mungkin Bu Indri kalau ada tambahan. gimana Bu Indri? Apakah sama roh Allah dan roh Kristus? Kalau saya pikir itu sama, karena satu Allah, satu Tuhan, dan memiliki tiga pribadi. Dan maksud pengertian ini kemungkinan begini, kalau roh Allah itu adalah universal, tapi kalau roh kudus itu bersifat pribadi ke ini ya, ke personal begitu. Ke personal. Ini roh Kristus. Ketika roh Kristus ya, roh Kristus itu berarti Kristus yang sudah kita percaya, rohnya tinggal di dalam hidup kita gitu. Kita mempercayai dia gitu. Iya. Gimana? Iya. Memang ada tiga pribadi di dalam Allah Tritunggal ya, tapi satu esensi yaitu Allah. Jadi ketika roh Allah, roh Kristus maksudnya adalah roh kudus yang tinggal di dalam kita. Iya betul. Karena roh kudus yang melahirbarukan kita, sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, maka roh kudus akan tinggal di dalam hidup kita. Oke, jadi hidup kita berpusatkan kepada roh Allah, roh Kristus, yaitu roh kudus sendiri gitu ya. Oke, kembali ke Ibu Indri ya. Tadi sudah Mas Julius. Apakah ini mungkin dari pengalaman, mungkin dari pengalaman pribadi, apakah Anda atau Ibu Indri sudah menjadi milik Kristus? Kalau saya merasa yakin saya milik Kristus, ya. Rasa percaya akan pengorbanan Yesus Kristus, dan dari pengalaman-pengalaman ketika percaya dengan Yesus Kristus ada pembaruan budi, pembaruan akal budi itu semakin hari semakin menyesali hal-hal yang telah lalu. Banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa keberdosaan saya. Kemudian ada satu tuntutan di mana saya harus memiliki tanggung jawab untuk mau dipimpin Roh Kudus gitu. Semakin ke sini semakin saya memiliki pola pikir, banyak perilaku saya yang lalu-lalu itu bertentangan dengan kehendak Kristus gitu. Itu yang menjadi pembuktian kalau saya adalah milik Kristus gitu. Iya, makasih Ibu Indri untuk sharing hidup Ibu Indri sendiri. Kalau Julius gimana? Apakah Julius sudah yakin menjadi milik Kristus? Ya, yakin. Ya karena Karena banyak hal yang telah diperbuat Tuhan juga ada kehidupan saya, banyak pengalaman-pengalaman bersama Tuhan juga itu yang membentuk gitu, memimpin saya agar selalu percaya dan selalu berpengharapan. Ya itu. Puji Tuhan. Sepenuhnya percaya di dalam Kristus ya, menjadi milik Kristus. Ya, karena Roh Allah sudah tinggal di dalam kita, jadi kita yakin kita milik Kristus. Apalagi dari dulu dikatakan Roh Allah yang memerdekakan kita dan kita bebas dari hukum dosa. Nah, terpujilah Tuhan. Oke, kembali ke Mas Julius. Pertanyaan selanjutnya, jika Kristus ada di dalam kita, bagaimana keadaan tubuh kita dan bagaimana keadaan roh kita? Ini mungkin kita ngelihat dari ayat 10 ya, Mas. Jadi jika Kristus ada di dalam kita, bagaimana keadaan tubuh kita dan bagaimana keadaan roh kita? Ya, roh kita akan bersama dengan Roh Allah akan selalu diperbarui
lalu apa ya, diberikan apa ya, petunjuk gitu pada dari Tuhan sendiri gitu. Untuk apa ya, untuk memilih untuk hidup kudus atau tidak. Tapi keadaan tubuh sendiri kalau menurut ayat 10 ini tadi mati ya karena dosa. Karena kedagingan itu lemah ya, maksudnya daging lemah tapi roh itu menurut itu. Jadi ya keadaan tubuh kelak itu akan apa ya, akan mati karena dosa, karena memang ya itu. Ya, jadi keadaan tubuh kita mati karena dosa, tapi keadaan roh kita hidup karena akan hidup dalam Kristus. Iya, tadi yang kamu sebut yang mati dan hidup. Oke, karena kita sudah mati akan dosa, jadi sebenarnya ya mustahil sih untuk kita hidup di dalam daging karena kita sudah diperbarui oleh Roh Allah. Gitu. Jadi senantiasa harusnya apa ya? Ini memaksimalkan kita untuk hidup di dalam roh, tidak berpusatkan lagi kepada keinginan. Dari pertanyaan-pertanyaannya tadi, kalau ke Ibu Indri sekarang, pelajaran apa nih yang didapat dari 2 ayat di atas, dari ayat 9 dan ayat 10? Pelajaran yang didapat di ayat 9 sampai ayat 10, di situ kita disadarkan bahwa hanya karena anugerah saja kita memperoleh keselamatan melalui karya Allah yang kemudian Yesus Kristus yang kita percaya, ya, dia dengan perannya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, itu yang membuat kita dimerdekakan, gitu. Itu yang membuat kita terbebas dari maut ketika kita menjadi serupa dengan Roh, gitu, menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau, tidak lagi hidup dalam hidup yang lama yang penuh dengan kedagingan, gitu. Kemudian memang tubuh kita memang mati ya, tubuh kita jasmani ini mati gitu, karena tubuh berupa fana ini memang penuh dengan apa, kelemahan ya, penuh dengan kelemahan juga dosa gitu. Tetapi roh itu yang membuat kita akan, dan roh kita sendiri juga hidup gitu, hidup oleh karena Roh Kristus itulah yang menghidupkan, karena roh Kristus itu kan memang roh yang hidup begitu. Itu oleh karena kebenaran ya, roh kebenaran gitu. Roh kebenaran itu ya Roh Kristus itu sendiri. Oke, dari Mas Yuli sendiri? Ya, saya belajarnya ya bersyukur sih karena Tuhan telah apa ya, memberikan hukum yang baru gitu, hukum yang dengan anaknya sendiri gitu dia berkorban gitu demi manusia. Kalau awal-awal kan memang hukum Taurat gitu ya, hukum Taurat masih banyak orang yang istilahnya tidak bisa melakukan itu secara sempurna gitu. Tapi karena pengorbanan Kristus kita dibenarkan gitu. Meskipun kita salah, tapi kalau kita percaya Tuhan membenarkan kita. Ya gitu. Ya, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Oke, thank you, Julius. Iya, sepertinya Mas Julius juga melihat konteks di dalam pasal ini ya. Jadi terus menjawab dari ayat-ayat sebelumnya gitu. Jadi ya tetap memang berhubungan dengan ayat sebelumnya. Oke, makasih Bu Indri dan juga Mas Julius untuk 2 ayat pertama yang sudah kita gali. Sekarang kita mau lihat pandangan dari teman-teman yang mengikuti PA online kita nih. Sudah ada beberapa tanggapan ya Bu yang masuk ya. Iya, ini dari Pak Manurung sama Bu, Roh Allah juga Roh Kristus. Iya, betul Pak. Sama juga dengan Roh Kudus. Iya. Oke. Ada tanggapan juga masih dari Pak Manurung. Esensinya sama-sama Allah. Iya. Jadi Roh Allah ya. Oke. Oh, ini dari Pak Martin ini. Ya, salam sehat. Pak, terima kasih. Oke, tanggapan dari Ibu Deborah, kita bisa percaya beriman kepada Kristus saja itu, beriman kepada Kristus saja itu sebenarnya kita tidak mungkin punya kehendak itu. Benar-benar anugerah Allah saja kalau kita bisa percaya dan beriman kepada Kristus. Amin. Ya, karena kita diselamatkan pun dalam anugerah dari Kristus saja.
pertanyaan dari Ibu Lani, mungkin Bu Indri bisa menjawab. Maksudnya tubuh mati karena dosa ini apakah maksudnya mematikan kedagingan kita? Nah, ini pertanyaan menarik. Bisakah, maksudnya apakah kedagingan kita mati setelah tubuh mati karena dosa? Pernah nih kita bahas dalam kelas nih sepertinya. Coba ulang lagi. Bulan ini selalu kasih pertanyaan yang susah. Coba ulang lagi ya pertanyaannya nih. Maksudnya tubuh mati karena dosa ini, apakah maksudnya mematikan keinginan daging? Kah? Saya kira berbeda ya kalau apa untuk kematian tubuh gitu ya dengan keinginan daging gitu. Saya kira berbeda. Kalau kematian Kenapa itu? tidak secara otomatis orang itu dibenarkan jika dia tidak percaya Kristus gitu. Kalau kematian tubuh gitu ya. Misalnya kematian tubuh tidak secara otomatis orang itu dibenarkan. Nah, pasti karena iman ya. Karena iman kepada Kristus itu orang itu dibenarkan. Artinya ketika dia dibenarkan karena Kristus berarti dia sudah hidup dengan mematikan sifat kedagingannya atau sifat yang cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan roh Kristus gitu. Itu Ya. pasti berbeda kematian tubuh dengan kematian kedagingan gitu. Kalau kematian kedagingan kan tubuh kita masih hidup tetapi kita melakukan yang berpikir tentang kedagingan pastinya juga itu berbeda dengan kematian tubuh gitu. Nah, saya pikir begitu. Tapi tidak tahu ya kalau ada jawaban lain. Iya. Ini berhubungan dengan ayat 10 ya, Bu. Iya. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya memang kita tidak lagi memberi pengharapan kepada tubuh, karena tubuh kita karena dosa, tubuh kita pasti akan mati, gitu ya. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Roh kita hidup. Jadi memang masih ada manusia lama kita, Bulani kemarin dulu kita sudah membahas tentang manusia lama ya. Iya, betul. Jadi secara secara roh kita sekarang diberi kesempatan untuk berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup di dalam kebenaran dan karena Kristus hidup di dalam kita, maka kita boleh dituntun untuk selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Iya, Bu ya. Ya, jadi memang kematian tubuh itu artinya kematian karena akibat dari dosa. Tapi kematian nafsu kedagingan belum itu. Selama kita masih hidup, nafsu kedagingan masih. Tetapi kita sekarang diberi kuasa oleh Tuhan, kuasa kebenaran untuk menaklukkan kuasa kedagingan. Ya. Oke, teman-teman yang pengen tahu nanti ada di modul dasar-dasar iman Kristen yang kedua, silakan berkunjung ke situs pesta.org, ada di sana tentang lahir baru. Di situ nanti dibahas juga tentang bagaimana lahir baru di dalam Kristus. Dan salah satunya kuasa kedagingan kematian kedagingan tidak akan ada selama masih hidup gitu, karena itu hal yang indah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan berikan kuasa kepada kita nggak lagi hidup di dalam daging gitu, tapi hidup di dalam roh. Karena tadi kalau melihat ayat 1 ayat 2 tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang sudah hidup di dalam roh gitu. Dan kita pun akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang hanya bersifat memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam roh. Nah, kita akan secara sadar ketika kita melakukan perbuatan yang salah, perbuatan daging, itu hati kita akan ditegur sendiri gitu kalau kita melakukan kesalahan, dan itu mendukakan hati Tuhan karena ada Roh Kudus yang tinggal dan bekerja yang selalu menegur kita. Kalau kita berbuat salah akan ditegur melalui itu semua, dan firman Tuhan selalu ngingatin supaya kita yang hidup di dalam roh tidak lagi berkuasa gitu ya, bukan menjadi hamba daging lagi gitu, tapi menjadi hamba kebenaran. Nah, mungkin ada tanggapan apa lagi nih dari teman-teman lain? Dari Pak Manurung. Oke, Pak Manurung lagi nih, tubuh mati artinya kehilangan kemuliaan Allah sebagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini nih menjawab pertanyaan Ibu Lani kah maksudnya ini? Iya, tubuh mati artinya kita mendapatkan hukuman, badan
dan kita suatu ketika akan mati, Pak. Jadi bukan kehilangan kemuliaan Allah sebenarnya ya. Kalau Adam dan Hawa itu mendapatkan hukuman dosa, dan ketika dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah, betul ya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya mereka merasa telanjang gitu ya. Baru menyadari telanjang karena sebelum itu kemuliaan Allah yang menutupi tubuh mereka sehingga mereka tidak malu. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah langsung hilang dari tubuh mereka sehingga mereka malu. Mereka melihat dirinya telanjang. Ya, terima kasih Pak Manurung. Sebenarnya masih ada tanggapan Ibu satu lagi dari Ibu Win. Banyak orang percaya yang mengaku menjadi milik Kristus tapi masih mengikuti keinginan daging dan tidak mau menuruti tuntunan roh dan terus-menerus mengabaikan roh. Bagaimana konsekuensinya? Nah, Mas Julius mau mencoba menjawab? Gimana ya? Ya menurutku ketika orang percaya masih hidup dalam kedagingan berarti mungkin dia belum mengerti tentang karya keselamatan gitu kali ya. Berarti masih masih mengabaikan gitu. Oh ya udahlah, berbuat dosa nggak apa-apa gitu. Ya mungkin itu menurutku proses untuk mengerti atau belajar tentang firman Tuhan atau percaya akan Tuhan itu juga harus dilatih terus-menerus juga. Ya, ini kuncinya kata terus-menerus mengabaikan roh. Itu ya Bu Winarti ya. Kalau orang jatuh dalam dosa dan mungkin mengikuti keinginan daging, itu normal karena kita masih selalu dipengaruhi oleh manusia yang lama. Tapi kalau terus-menerus mengabaikan roh, nah itu tidak normal Ibu. Kalau dia sudah menjadi milik Allah dan roh Allah tinggal di dalam dirinya, maka dia tidak mungkin akan mengabaikan roh. Dia akan tahu persis, ya sadar persis akan keberdosaannya dan dia tidak akan happy Ibu. Jadi kalau terus-menerus itu artinya dia happy dan dia tidak tidak mau mendengarkan roh. Kemungkinan besar roh tidak ada di situ, maka dia tidak mendengarkan. Ya, dia belum menjadi milik Kristus. Jadi konsekuensinya masih tanda tanya besar. Betulkah dia sudah diselamatkan? Mungkin belum. Oke. Thank you Bu Win untuk pertanyaannya. Ada tanggapan dari Bu Yati Doni. Selama kita ada di dunia, kita berjuang melawan atau mematikan keinginan daging. Ya. Tapi kita tidak berjuang sendiri. Tuh. Bu Yati dan Pak, ada Bu Yati dan Pak Manurung di join. Nah, nanti kita kalau masih ada kesempatan di akhir kita akan mengundang ya Bu Yati dan Pak Manurung. Nanti pencet lagi ya Ibu untuk join, jangan sekarang ya. Setelah selesai membahas ayat berikutnya, kita akan undang Ibu atau Bapak boleh join. Nah, nanti pencet lagi ya setelah kita selesai dengan ayat yang kedua. Ya, tapi masih ada tanggapan dulu. Betul Bu Yuli, ada tanggapan dari Bu Win. Betul Bu Yuli, berarti perlu bertobat ya Bu? Berarti belum. Oh, berarti belum bertobat ya Bu. Konsekuensi orang yang mengikuti keinginan ya adalah maut. Roma 8 ayat 6. Ya, wah ini Pak Manurung nih. Pak Manurung sepertinya aktif banget nih malam hari ini. Oke, kita terus ya, karena waktu kita akan melihat lagi bagian berikutnya masih dalam surat Roma pasal 8. Dan kita akan lihat satu ayat terakhir yang sungguh menjadi favorit mungkin bagi banyak orang-orang Kristen atau teman-teman yang gabung malam hari ini. Kita lihat dari Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi saya terakhir ke Mas Julius ya. Oke, nah sekarang ke Ibu Indri nih dari ayat 28. Apa artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Artinya bahwa kita tidak melakukan pembaruan sendiri gitu. Kita tidak berjuang sendiri untuk terus
mencapai kehendak Tuhan gitu, mengerjakan pikiran Kristus gitu ya, kehendak Kristus itu kita tidak berjuang sendiri, tapi kita di sini bahwa Allah sendiri yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, pastinya untuk melakukan hal-hal yang menuju kepada kebenaran Kristus, gitu kan? Ya, tapi ini kata segala sesuatu, Bu. Apa artinya? Tadi betul Allah turut bekerja karena Dia selalu hadir ya di dalam kehidupan kita. Tapi bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Menurut saya segala sesuatu mungkin setiap kondisi ya. Setiap kondisi dalam setiap kondisi suka dan duka, senang atau tidak senang. Mungkin juga dalam pengalaman Paulus itu juga dalam penderitaan juga dia mengatakan bahwa semua itu tidak mengurangi imannya kepada Tuhan gitu kan. Begitu juga mungkin dengan pengalaman kita juga kalau dalam situasi suka percaya kalau Allah itu ada, tetapi kalau dalam duka nggak percaya itu Allah itu ada. Nah sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi dalam kondisi apapun segala sesuatu ya berarti Allah yang melakukannya gitu, bukan kita gitu. Gitu, Bu. Jadi bukan hanya yang baik saja ya Bu. Iya. Dalam keadaan yang kurang baik pun Tuhan ada di sana, bekerja di dalamnya. Ya, itu melakukan itu apa? Itu susah ya Bu ya. Susah mengakui loh Tuhan ada di situasi buruk yang kita sedang alami. Ya, tapi justru di situ kan yang membentuk kita untuk semakin mengenal Tuhan kan. Di suatu situasi yang sulit mungkin kan untuk mengakui keberadaan Allah terlibat gitu. Terkadang kan banyak orang yang putus asa gitu. Putus asa, tapi sebagai orang percaya seharusnya tidak. Kalau melihat di ayat ini satu pernyataan kan bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja, jadi tidak menjadikan kita frustasi gitu, tapi justru kita yakin semakin memiliki pengharapan gitu Bu. Iya betul, kondisi baik atau kondisi jelek tidak masalah, yang penting Allah bekerja, ya nggak? Ya. Kalau Allah nggak bekerja ya kita nggak ada yang menolong. Iya. Oke. Jadi Tuhan memakai segala sesuatu untuk sesuatu yang baik dalam hidup kita, dalam kondisi baik maupun tidak baik. Nah, Mas Julius, apakah berarti Allah juga mendatangkan kebaikan nih atas segala sesuatu yang kita alami? Ya benar sih, karena segala sesuatu itu sudah dirancangkan dulu oleh Tuhan, sudah digambarkan. Jadi ya pasti apa yang ya rancangkan itu baik untuk kita. Walaupun mungkin mengalaminya nggak enak ya. Ya. Ya kadang kalau kondisi enak gampang bilang Tuhan baik atas perbuatannya. Kalau kondisinya kadang nggak enak, aduh Tuhan di mana? Iya, tetapi di sini lagi-lagi firman ini mengingatkan kita ya bahwa dalam segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Indri, apakah artinya bagi ini kan tadi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, apa artinya bagi mereka yang mengasihi Dia di dalam ayat ini? Bagi mereka yang mengasihi itu artinya berarti bagi mereka yang menuruti keinginan Roh Kristus itu. Yang tidak lagi menuruti keinginan diri sendiri, tapi mematikan keinginan kedagingannya, tapi berfokus juga kepada keinginan Kristus gitu. Itu sih Kak, menurut Ibu. Ya, mungkin Julius akan punya jawaban yang berbeda. Bagi ya, kalau menurut mereka saya, yang mengasihi Dia, cuma ya bagi mereka yang mengasihi Dia berarti yang taat kepada Tuhan gitu ya. Oke, yang benar-benar yang menjadi anak-anak Allah itu sendiri. Di ayat mendapat keinginan. Katakan apa? Di ayat 28 tidak ada jawabannya Julius. bagian terakhir. Oh ya, yang itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini. Ya, orang yang mengasihi Allah bukan hanya karena dia taat kepada Allah, tapi karena dia sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mereka yang terpanggil artinya mereka yang memang sudah mendengar Injil
mereka yang sudah ditapati keselamatan, dan mereka yang ada di dalam rencana Allah, ya. Terima kasih. Mas, banyak noise ya. Ya. Jadi Allah adalah Allah yang setia ya terhadap janji-janjinya ya, sejak kekekalan sampai kekekalan Dia memanggil orang-orang yang mengasihi Dia gitu ya. Ini terbatas kepada orang-orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia gitu ya. Oke. Yang berikutnya, kembali ke Ibu Indri, apa yang bisa kita syukuri dari ayat 28 ini? Kalau yang saya syukuri, ya saya bersyukur memperoleh satu anugerah ya dari kematian Yesus Kristus dan memperoleh pimpinan Roh Kudus untuk dimungkinkan melakukan tindakan-tindakan yang seturut dengan kehendak Kristus itu. Jadi kan sebenarnya kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita sangat sulit untuk melakukan satu kehendak Tuhan gitu. Seperti juga kalau tunduk kepada hukum Taurat juga itu juga tidak menjamin gitu. Tetapi adanya Roh Kudus itu menjamin kita untuk tidak dibelenggu oleh maut, tetapi justru mengalami kemerdekaan atau bebas dari maut itu. Gitu. Iya, kalau melihat dari ayat 28 ini, menurut Ibu Indri, apakah Ibu Indri termasuk orang yang mengasihi Allah, mengasihi Dia? Saya mengasihi Dia, Bu. Oh, itu sesuatu yang patut disyukuri, Bu. Sangat disyukuri. Ya, saya merasa mengasihi Allah gitu, karena saya mau dibentuk gitu. Saya juga mau belajar bagaimana cara hidup di dalam Tuhan supaya berkenan gitu. Iya. Oke, gimana dengan Julius? Apa yang kamu syukuri, Julius, untuk ayat 28 ini? Ya, kalau dari ayat 28 yang saya syukuri karena Tuhan untuk itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia. Jadi apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu demi kebaikan kita juga. Jadi ya saya bersyukur sih untuk selalu berharap pada Tuhan karena Ia akan mendatangkan kebaikan itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk ucapan syukurnya dari Bu Indri dan juga Mas Julius ya. Jadi kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih menjadi orang-orang yang mengasihi Dia, bahkan dari kita sendiri bisa mengasihi Dia karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam segala kehidupan kita. Nah, apakah dari teman-teman juga sudah banyak pertanyaan? Oke. Udah ada pertanyaan nih dari teman-teman lain nih. Ya, mungkin Ibu Indri atau Julius kalau mau boleh jawab, silakan. Ini dari Pak Martin. Dalam tanggapan tadi ya. Tanggapan. Dalam segala sesuatu, bahkan dalam segala sesuatu yang buruk, Allah bekerja. Betul, Pak. Kalau dalam keadaan buruk, Allah tidak bekerja, wow, kita akan sendiri gitu ya. Tetapi Allah turut bekerja dan kita tahu kita ada di tangan yang luar biasa. Pertanyaan Ibu Deborah, kenapa untuk kebaikan kita ya? Bukankah segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan ya? Ibu Indri mau jawab? Gimana pertanyaan Ibu Deborah? Pertanyaannya boleh diulang ya, Kak? Segala sesuatu untuk kebaikan kita, bukankah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan ya? Kenapa untuk kebaikan kita dan bukan untuk kemuliaan Tuhan? Ya, di sini ini adalah bentuk Tuhan mengasihi kita. Di sini adalah bentuk Tuhan, cara Tuhan mengasihi kita seperti bahwa kita memang dari semula sudah dipanggil ya untuk menerima Injil gitu. Kemudian sudah direncanakan oleh Tuhan, sudah dirancangkan Tuhan. Oke. Ada tambahan dari Mas Julius? Ya, ini mungkin lebih ke itu ya sifat Tuhan yang mengasihi tadi. Jadi kenapa kok itu demi kebaikan kita ya, supaya kita juga
ngerti gitu loh, kalau kita sudah diberikan hal yang baik berarti ya kita harus bersyukur, bersukacita, karena semua itu perbuatan Tuhan, karena itu apa ya, Tuhan izinkan gitulah terjadi dalam kehidupan kita. Iya, karena kalau melihat keseluruhan konteks dari ayat-ayat sebelumnya ya, ini Paulus memberikan nasihat kepada mereka yang sedang mengalami penganiayaan. Mereka kadang sulit untuk melihat hal baik yang sedang terjadi karena mereka sedang dianiaya, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan macam-macam gitu ya. Karena itu Paulus memberikan penghiburan bahwa di atas segala keadaan yang sulit yang mereka sedang hadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan ada di belakang seluruh kejadian buruk yang sedang terjadi, yang sedang mereka alami pada saat itu gitu ya. Nah, karena itu ketika semua keadaan yang buruk ini Allah turut bekerja, maka nantinya Allah akan memberikan atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita mengeluh sekarang, ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja, jadi tidak perlu mengeluh karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari semua kejelekan yang sedang kita alami. Itu Tuhan akan memunculkan sesuatu yang manfaat atau makna yang nanti akan berguna bagi kita gitu ya. Dan pastinya nanti akan memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya itu dua koin, yang satu koin dari dua muka ya. Dari dua muka dari sebuah koin, dua-duanya pasti ketika Tuhan memberikan kebaikan, maka Tuhanlah yang dimuliakan. Itu Deborah. Kalau teman-teman melihat dunia ini sepertinya sangat terbalik sekali, sepertinya gelap, buruk, dan lain sebagainya. Teman-teman percayalah, di balik segala sesuatu Allah tetap berkarya. Dia bukan Allah kita yang pasif, dia bukan Allah yang diam, tetapi dia tetap bekerja di dalam segala sesuatu. Ingat lagi, di dalam segala sesuatu. Anggapan dari Pak Manurung, Allah turut bekerja, artinya bahwa Tuhan tahu akan kelemahan kita, maka Allah ikut bekerja untuk kebaikan kita selama kita mengasihi Allah. Iya, amin. Pak Manurung lagi, oh yaudah sama ini. Bagi mereka yang mengasihi dia, artinya orang yang taat kepada perintah Allah. Ya, kalau di ayat 28, Pak, orang yang mengasihi dia adalah orang yang dipanggil oleh Allah, ya, sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini panggilan Allah bagi orang-orang percaya. Oke, pertanyaan Pak Juanda. Berarti orang yang tidak mengasihi dia tidak hidup dalam kebenaran firman ayat, tidak hidup dalam kebenaran. Firman ayat ini tidak berlaku ya. Bagi orang yang tidak mengasihi Allah karena dia tidak dimampukan oleh Allah untuk mengasihi dia, Pak. Kalau orang yang sudah dipanggil Allah sesuai dengan rencananya, maka dia akan dimampukan oleh Allah untuk boleh mengasihi dia. Kalau ingat dari ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, tidak ada yang baik di dalam hidup seseorang. Tidak ada orang yang mencari Allah. Itu di pasal 1 ya. Tidak ada orang yang mencari Allah. Jadi sebenarnya seseorang bisa mengasihi Allah karena Allah yang memberi kemampuan pada dia untuk mengasihi Allah. Karena pada dasarnya manusia tidak mau mencari Allah. Gitu ya Pak Juanda. Oke. Tanggapan dari Ibu Win. Karena ada juga hal yang tidak enak terjadi karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Atau artinya yang bukan menjadi kebaikan karena kesalahannya sendiri. Oke. Ini tanggapan kan ya, bukan pertanyaan ya Bu ini ya. tanggapan yang menarik sekali. Iya, dari Pak Manurung lagi, kita bersyukuri sebab Allah tidak membiarkan kita sendirian untuk kebaikan kita. Patut syukuri hal tersebut. Pertanyaan dari Kak Juli sekarang, apakah Allah juga turut bekerja dalam keputusan-keputusan yang hasilnya menurut kita salah, tapi sudah terlanjur kita putuskan? Masalahnya kita memutuskan di sini melibatkan Allah nggak? Iya, gimana nih menurut Ibu Indri nih? Apakah Allah turut bekerja dalam keputusan yang akhirnya menurut kita itu salah? Turut bekerja dalam keputusan yang salah yang kita lakukan gitu ya. Saya pikir kalau Tuhan pasti tidak pernah ya bermaksud menjerumuskan kita dalam keputusan-keputusan yang salah gitu. Pasti ya itu kesalahan kita sendiri Bu. Itu pasti kesalahan kita sendiri,
Tuhan yang ikut andil di situ pastinya. Cuman ya, kalaupun itu terjadi, mungkin Tuhan izinkan. Terkadang kan keputusan-keputusan kita ini salah, kemudian kita mengalami satu hal yang menjadikan pencobaan dalam hidup. Nah, itu mungkin juga satu pelajaran yang Tuhan berikan untuk kita. Dia berkenan supaya kita itu kembali ingat bahwa kita harus melibatkan Tuhan, nggak sendiri gitu. Gitu. Iya, kalau kita udah salah, Tuhan masih mau menolong kita nggak? Gitu ya. Cara bertanya yang lain gitu. Ketika kita membuat kesalahan dan kita memutuskan yang salah, kira-kira Tuhan tetap akan menolong kita nggak? Gimana Julius? Ya tetap menolong sih Bu, karena meskipun karena kalau itu kan tadi dikatakan kita dibenarkan gitu. Jadi meskipun kita berdosa pun, kalau kita salah jalan, tapi ya, ingat ada Tuhan itu yang akhirnya menolong itu, mengembalikan lagi supaya kita jalan yang benar. Mungkin dengan cara-cara yang Tuhan inginkan gitu. Betul. Kalau Roh Allah tinggal di dalam kita, ketika kita membuat kesalahan, Roh Kudus pasti akan menegur. Roh Kudus pasti akan menuntun kembali, mengembalikan kita kepada Dia. Ya, terima kasih Julius. Oke, ada tanggapan dari Bu Deborah. Terima kasih banyak penjelasannya Ibu Yulia dan teman-teman. Pujilah Tuhan. Ada pertanyaan dari Yosua, Andi. Terpanggil dalam konteks yang bagaimana ya? Apakah maksudnya seperti panggilan menjadi seorang pendeta misalnya? Oke. Terpanggil dalam ayat ini artinya itu sudah ditentukan sejak semula gitu ya. Nanti sebenarnya bisa belajar lebih banyak lagi nih tentang konsep panggilan gitu ya. Bukan dipanggil semacam panggilan profesi. Iya benar. Tapi panggilan keselamatan. Karena iman yang menyelamatkan itu adalah anugerah. Jadi Tuhan yang memberikan anugerah pada kita, iman yang menyelamatkan. Karena itu ketika Tuhan panggil kita, maka kita akan mendengar. Dan kita akan meresponi, dan iman kita yang menyelamatkan itu akan menghasilkan buah, yaitu keselamatan. Oke. Kiranya menjawab Mas Yusuf Andi. Masih ada tanggapan dari Pak Joanda. Thanks Bu Yulia buat penjelasannya. Tanggapan lagi dari Pak Manurung. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan jatuh pada kesalahan. Seringkali udah terjatuh Pak, udah membuat kesalahan dulu ya. Ya, apakah Tuhan tetap memimpin? Iya, Tuhan pasti akan memimpin. Kalau Roh Allah tinggal di dalam Dia. Iya, dan tanggapan yang terakhir dari Pak Martin Kasodu. Walaupun salah, Allah tetap akan menggunakannya untuk kembali kepada panggilannya. Amin, Pak. Kita sudah dipanggil. Ya, amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membagikan sharingnya, berkatnya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengkayakan kita, dan Mas Julius dan Bu Indri yang sudah sharing. Dan ini Pak Manurung jadi mau join nggak nih? Iya, kita tunggu nih, masih ada waktu 1 menit lagi. Pak Manurung mau join, silakan pencet join. Kalau mau. Oke, kita tunggu ya. Oke, halo Pak Manurung. Ya, Pak Manurung, kita sudah belajar dari pasal 8 ayat 9 dan 10 dan juga dan juga 28. Pak Manurung belajar apa nih malam hari ini? Mau di-sharingkan ke teman-teman? Mengenai Roma 8 ini juga Bu ya. Jadi memang kita halo, kedengaran ya? Kedengaran. Oh ya. Jadi Roma pasal 8 ini kan menganjurkan bahwa kita itu supaya hidup di dalam roh, begitu Bu ya. Nah, namun memang benar bahwa kedagingan itu adalah lemah, ya, tetapi memang roh itu adalah penurut. Nah, yang jadi pertanyaan untuk kita semua, bagi saya juga ya, apakah hidup di dalam roh itu bisa bisa kita terapkan secara permanen di dalam diri kita?
Maksudnya terus-menerus gitu ya, Pak? Ya, artinya tidak bakalan jatuh ke dalam dosa lagi. Oh, tidak, Pak. Selama kita masih hidup, kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita mau kembali kepada Tuhan? Karena Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita, pasti akan mengingatkan kita, Pak. Jadi, dua sisi ya. Dari Tuhan ada, dari manusianya juga ada. Tuhan memampukan kita untuk menyadari dosa kita, dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mau mengakuinya dan bertobat. Jadi nggak mungkin permanen dalam arti sekali, terus tidak mungkin akan jatuh dalam dosa dan hidupnya akan sempurna. Tidak, Pak. Selama kita masih hidup, kita masih jatuh bangun. Itu sebabnya firman Tuhan berkata terus-menerus diperbarui. Artinya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik. Sekalipun kita jatuh, kita bangkit lagi, dan kita mulai lagi, dan terus bertumbuh. Kita tidak mati di satu posisi ya, Pak. Tapi kita terus akan bertumbuh lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Gitu? Ya, terima kasih jawabannya. Dan kemudian, nah untuk menghindari gitu ya, minimal secara meminimal untuk kejatuhan kita dalam dosa itu, kira-kira apa yang menjadi usaha kita begitu? Apa yang menjadi senjata kita dalam menghindari jatuh ke dalam dosa itu? Karena memang kan kita itu memang seperti Ibu bilang tadi, tidak mungkin kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi untuk senjata kita ini, Pak. Senjata kita firman Tuhan, kebenaran Allah. Nah, benar, Bu. Jadi ya kayak saya ini kan bisa saya bilang hampir tiap hari baca Alkitab ya, dan juga membaca Alkitab itu dari mulai Kejadian sampai Wahyu sudah berapa ya? Yang saya ingat itu lebih dari 4 kali lah. Tetapi tetap juga saya secara pribadi masih saya menyadari bahwa masih bisa terpengaruh oleh keinginan daging. Betul. Itu tidak saya pungkiri bahwa mengikuti keinginan daging itu sangat-sangat seringlah, dan saya sadari bahwa itu mengecewakan hati Tuhan. Ya, ya kita berjuang bersama-sama ya, Pak ya, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menjauhi dosa. Ya, mungkin Ibu Indri sama Julius mungkin ada masukan juga. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari kejatuhan dalam dosa? Silakan Ibu Indri. Yang pastinya kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Kalau selain baca Alkitab ya, mungkin kalau Pak Manurung itu sudah 4 kali bolak-balik gitu ya. Saya mungkin malah belum gitu. Masih banyak dilompat-lompat gitu. Tetapi yang pasti kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang penuh dengan kelemahan, karena kita masih tinggal dalam tubuh yang penuh kedagingan ini ya. Tubuh kita ini kan masih fana gitu. Jadi masih bisa berbuat dosa gitu. Tapi karena Kristus yang tinggal dalam hati kita kan dia akan memimpin terus gitu. Jadi secara otomatis ketika kita berdoa gitu ya. Jadi berdoa itu adalah membangun relasi kita juga dengan Tuhan, di mana penyerahan kita itu akan membuat Allah bekerja gitu. Akan mengoptimalkan pekerjaannya dalam hidup kita. Gitu, Pak Menurut. Ya, Yulis ada kiat-kiat yang bisa di-sharekan? Pak ya paling itu sih berusaha untuk tidak mendekati hal yang membuat pencobaan gitu. Ya, nah, menjauhkan diri dari pencobaan ya. Ya, mencoba untuk menjauhi ya. Ya, thank you. Gitu ya Pak Manurung. Sayang sekali waktu sudah habis. Kita harus cepat-cepat mengakhiri acara ini.
Tapi sangat bersyukur Pak Manur bisa bergabung sama kita. And minggu depan kita bergabung lagi ya Pak ya. Atau mungkin jadi guest nih Pak. Ya Pak, mau jadi guest nggak? Ntar kita kontak lagi ya Pak ya. Boleh. Jadi artinya inilah yang suatu kerinduan bahwa berbicara mengenai firman Tuhan itu adalah suatu kerinduan bagi saya ya. Jadi untuk menghilangkan bayangan-bayangan dosa atau pikiran-pikiran, godaan-godaan, itu perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam gitu. Ya. Jadi memang iblis itu tidak pernah berhenti untuk mencari mangsanya. Ya, dia selalu berusaha dan dia selalu mencari 24 jam satu hari untuk bisa menjadi mangsanya begitu. Jadi satu detik pun kalau bisa jangan kita kasih celah. Jadi inilah yang saya rindukan, bagaimana kita supaya berbincang-bincang tentang firman Tuhan, ya. Di samping kita berdoa tadi itu memang perlu untuk membicarakan firman Tuhan seperti ini. Karena ini salah satu juga untuk menghindari godaan-godaan iblis dan juga memberikan celah bagi iblis untuk menggodai kita di dalam pikiran, di dalam bayangan-bayangan dosa begitu. Iya. Ya, betul Pak. Jadi kita akan ketemu lagi ya Pak, dan Pak Manur yang akan jadi guest, gitu? Iya. Sudah kita catat Pak. Thank you Pak Manurung. Ya, sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu kita lagi. Ya. Sampai ketemu lagi Bu ya. Makasih Pak Manurung. Oke, ini ada tanggapan 3 terakhir kita akan bacakan. Ada tanggapan dari Bu Win. Senjata kita firman Tuhan, doa, dan berkomunitas rohani yang sehat. Betul Bu? Berjuang membangun hubungan yang semakin mengenal Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Ya, berjaga-jaga. Dari Pak Juanda, pernyataan saja Bu, selama kita masih hidup di bumi ini masih berjuang untuk melawan natur dosa. Pertahanan kita hanya firman Tuhan, karena kuduslah kamu karena kudus. Amin. Dan tanggapan terakhir dari Pak Martin Kosodu, kita mungkin berbuat dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Iya. Kita bukan betul, hamba dosa. Pak. Betul. Iya, dan bersyukur banget malam hari ini saya sendiri juga belajar untuk hidup dan takluk di bawah pimpinan roh, bukan di bawah pimpinan diri sendiri atau kekuatan diri sendiri, tetapi benar-benar di dalam pimpinan roh yang sudah memerdekakan ya, yang sudah memberikan satu jaminan gitu bahwa hidup di dalam roh Kristus itu akan memberikan kehidupan yang berjalan di dalam roh dan melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Dan di ayat 28 ini benar-benar diingatkan ya, segala sesuatu kadang dalam kehidupanku, mungkin dalam masa-masa ini juga Tuhan nggak selalu berjanji semua akan baik-baik saja, semua akan enak-enak saja gitu. Tapi yang Tuhan janjikan dalam segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan dalam hidup Mbak itu. Mungkin enak atau nggak enak, baik atau tidak baik kondisinya, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Dan lagi itu bukan dalam rencanaku gitu, tapi benar-benar di dalam rencana dan kehendak Tuhan saja gitu. Jadi bersyukur banget. Salah satu ayat favorit juga dari ayat 28 ini ngingetin lagi bahwa Tuhan nggak berjanji selalu hal baik terjadi di dalam kehidupanku atau di dalam kehidupan kita, tetapi Dia di dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi akan mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan, karena itu dari Allah sendiri. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Bu Indri dan juga dari Mas Julius bagaimana Tuhan luar biasa memberikan anugerah keselamatan kepada kita sehingga kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan hidup benar-benar hidup di dalam roh, ya. Tadi Bu Indri juga bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, artinya hal yang baik, hal yang suka dan hal yang duka itu kita alami. Yang penting Allah ada bersama dengan kita, itu sungguh menjadi penghiburan bagi kita, karena di dalam keadaan yang paling buruk pun kalau Tuhan ada di sana, kita tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatir adalah ketika Tuhan tidak di sana, aduh, siapa yang akan menolong kita, ya? Dan juga dengan Julius, saya bersyukur bahwa kita harus taat pada Tuhan, menghindari
pencobaan-pencobaan itu salah satu hal yang Tuhan ingatkan ya, jangan dekati, apalagi dengan doa Bapak kami ya, jauhkan kami dari pencobaan. Jadi itu sesuatu yang menolong kita untuk tidak main-main dengan dosa. Jangan coba-coba ramah dengan dosa, tetapi harus diberikan tindakan yang tegas sehingga kita tidak mau menyentuh atau tidak mau mendekat dengan dosa. Ya, terima kasih Julius dan Ibu Indri. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang responsif malam hari ini dengan pertanyaan, tanggapan, dan juga pelajaran yang luar biasa. Kiranya Roh Kudus senantiasa terus memimpin kita dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Demikian teman-teman sekalian, kita akan menutup hari ini penggalian kita di dalam doa. Saya minta kesediaan Ibu Indri bisa menutup dalam doa. Baik, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami persembahkan hanya kepadamu, sebab Engkau Allah yang begitu baik, yang luar biasa mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau juga memberikan penghiburan bagi kami. Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hidup kami, terus memimpin kami, dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, yang kami alami. Dan kami percaya semua itu oleh karena kehendak Tuhan, dan semua itu juga akan menuntun kami kepada satu kebenaran Tuhan yang Tuhan kehendaki. Kiranya juga apa yang kami lakukan yang menjadi komitmen kami untuk senantiasa tekun, senantiasa setia, senantiasa mengikuti keinginan roh bukan keinginan daging, dan kami boleh melepaskan perbuatan-perbuatan kami yang mengecewakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus pada saat ini untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang telah diseringkan, baik dari Ibu Yulia maupun dengan Kak Roma dan Kak Julius maupun dengan sahabat-sahabat Sabda yang sudah membagikan sharingnya pada malam hari ini. Kiranya itu semua juga akan menuntun kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mengakhiri PA kami pada saat ini, dan semuanya ini kami naikkan syukur dan hormat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Salam Ayo Ayo PA. PA. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama, 19.30 atau setengah 8 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai, dan akan bersama juga dengan dua guest kita lainnya, gitu ya. Bahas Roma pasal 10. Roma 10 mulai dibaca dari sekarang ya. Iya, Roma pasal 10 ya. Kita masih di Roma ya, sampai akhir Februari kita masih membahas pasal dari kitab Roma. Oke.